Halo, apa kabar? Hari ini kita bakal ngobrolin soal dasar-dasar senam lantai. Ini tuh aktivitas yang jadi fondasi dari banyak banget gerakan atletik loh. Dan yang paling asik, siapapun bisa mulai. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti ingat dong ya, gerakan salto atau guling-gulingan yang mungkin dulu sering kita lakuin waktu kecil. Nah, ternyata gerakan sesimpel inilah yang jadi intinya senam lantai. Ini titik awal kita buat paham gimana caranya tubuh kita bisa bergerak dengan lincah tapi tetap terkontrol. Jadi, senam lantai itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, ini tuh aktivitas fisik yang punya aturan main. Ada 3 hal penting. Pertama, dilakukannya di tempat yang aman, kayak matras. Kedua, keselamatan itu nomor 1. Dan ketiga, tujuannya buat ngembangin kemampuan dasar fisik kita. Terus, kenapa ini penting banget buat kita? Nah, ini dia 5 manfaat utamanya. Senam lantai itu langsung melatih kekuatan, kelenturan tubuh, keseimbangan, koordinasi, dan bahkan keberanian kita buat nyoba hal baru. Wah, ini sih paket lengkap buat kebugaran. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan mungkin yang paling kita kenal ya, guling depan. Bisa dibilang gerakan ini adalah fondasi dari hampir semua gerakan senam lantai lainnya. Yuk, kita lihat gimana cara ngelakuinnya dengan benar. Kelihatannya gampang kan? Tapi tekniknya itu penting banget. Mulai dari berdiri tegak, terus jongkok dan taruh tangan di matras sebagai tumpuan. Nah, bagian paling krusialnya ada di langkah ketiga. Pastiin dagu kamu nempel di dada. Ini buat ngelindungin leher. Baru deh gulingkan badan ke depan pelan-pelan. Dan apa hasilnya buat kita? Dengan rutin melakukan guling depan, kita secara khusus ngelatih kelenturan tulang punggung. Plus kemampuan tubuh kita buat jaga keseimbangan waktu bergerak. Keren kan? 2 manfaat cuma dari 1 gerakan simpel. Oke, udah jago guling depan? Sekarang, waktunya kita coba tantangan baru bergerak ke arah sebaliknya. Guling belakang ini prinsipnya sama, tapi fokus dan tekniknya ada sedikit perbedaan. Prosesnya dimulai dari posisi jongkok juga, tapi perhatiin deh posisi tangannya. Letakkan di samping telinga dengan telapak tangan menghadap ke atas. Nah, ini kuncinya. Waktu badan berguling ke belakang, tangan inilah yang bakal jadi pendorong kuat di matras buat ngelindungin kepala dan ngebantu kita balik lagi ke posisi semula. Beda nih sama guling depan. Gerakan mendorong di guling belakang itu secara langsung ngebangun kekuatan otot tangan dan lengan kita. Selain itu, ini juga bagus banget buat melatih koordinasi antara tubuh bagian atas dan bawah biar gerakannya sinkron. Nah, biar lebih jelas, kita bandingin langsung ya. Kalau guling depan, kuncinya ada di menekuk dagu buat kelenturan, sementara guling belakang, tumpuannya ada di dorongan tangan buat kekuatan. Kelihatan kan bedanya? Dua-duanya sama pentingnya dan saling melengkapi buat ngembangin kemampuan fisik kita. Oke, sekarang kita naik level yuk. Gerakan-gerakan dasar tadi tuh sebenarnya bukan buat dilakuin satu-satu aja. Justru, keindahan senam lantai itu ada di kemampuannya buat dirangkai jadi sebuah urutan yang mengalir, yang kelihatan keren dan dinamis. Coba kita lihat contoh yang pertama. Setelah melakukan guling depan, tantangannya adalah jangan berhenti. Langsung mendarat dan berdiri dengan seimbang. Dari posisi berdiri itu, lanjutin lagi dengan sebuah lompatan. Ini yang ngubah satu gerakan jadi rangkaian yang nyambung. Nah, karena gerakannya digabung, manfaatnya jadi makin banyak. Rangkaian kayak gini bukan cuma melatih keseimbangan, tapi juga kelincahan kita buat pindah dari satu gerakan ke gerakan lain dengan mulus. Dan pastinya, melatih keberanian juga. Kalau rangkaian guling belakang, ceritanya sedikit beda. Di sini, fokusnya lebih ke kontrol. Jadi, setelah mendorong pakai tangan dan selesai berguling, kita harus bisa mendarat di posisi jongkok yang stabil dulu, baru deh akhirnya berdiri tegak dengan sempurna. Rangkaian yang ini efektif banget buat melatih otot inti kita, yaitu otot perut dan punggung. Kenapa? Soalnya kita butuh banget otot-otot itu buat mengontrol pendaratan. Ini juga ngebantu ningkatin koordinasi seluruh tubuh biar bisa bergerak jadi satu kesatuan yang solid. Oke, kita udah ngomongin teknik dan manfaatnya. Tapi, ada satu hal yang paling fundamental, yang paling penting, dan nggak bisa ditawar sama sekali. Keselamatan. Tanpa ini, semua manfaat tadi jadi nggak ada artinya. Jadi, gimana caranya biar kita bisa latihan dengan aman? Ini dia, aturan emas yang harus selalu kita ingat. Pertama, matras itu wajib, nggak bisa nggak. Kedua, konsentrasi penuh biar nggak salah gerak. Ketiga, gerakannya harus terkontrol, jangan buru-buru. Dan yang nggak kalah penting, selalu mulai dengan pemanasan dan tutup dengan pendinginan, biar nggak cedera. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Konsentrasi dan hati-hati adalah kuncinya. Ingat ya, senam lantai itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal ketepatan dan kontrol penuh atas setiap gerakan yang kita lakuin.
Jadi, setelah kita lihat gimana gerakan yang kelihatannya simpel kayak berguling bisa dirangkai jadi sesuatu yang lebih kompleks, ini jadi bikin kita mikir kan, kira-kira gerakan sederhana apa lagi ya di kehidupan kita sehari-hari yang kalau kita latih terus bisa jadi fondasi buat kemampuan fisik yang jauh lebih hebat. Coba deh Anda pikirin.